Ya, 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayamahi. Selamat siang, senang sekali saya Arjun Samudra dapat menjumpai Anda kembali di hari ini, tentunya di salah satu program wawancara bincang-bincang siang Sailor News. Yang pastinya jika kita berbicara tentang program acara Sailor News, kita telah kedatangan salah satu tamu yang akan membahas seputar tentang materi kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan terkait juga dengan salah satu materi yang sudah kami siapkan, dan kebetulan kita akan berbicara dengan salah satu narasumbernya yang paling berkompeten bersama dengan Letkol Kesehatan Dr. Apoteker Siti Fauzia SSI M.Pharm, sehari-hari menjabat sebagai Kasih P2 Matkes Diskesa. Kita akan berbicara tentang bagaimana hubungan obat dan juga makanan. Selamat siang Bu Fauza, Bu Fauzia ya. Selamat siang Bang Erjun, selamat siang pendengar JJmers kalian. Iya, dan tentunya senang sekali di tengah kesibukannya Ibu bisa hadir di sini bersama dengan saya. Kita akan berbincang-bincang seputar tentang obat versus makanan, interaksinya. Iya, terima kasih Bang Erjun. Dan kita juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kita di 0813 17 46 17 40. Dan bagi JJmers yang punya masalah dengan mungkin belum tahu bagaimana sih minum obat yang benar, apakah mungkin kalau minum obat harus menunggu makan atau mungkin setelah makan, atau hubungan obat-obat yang dikonsumsi ini dengan makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, kita akan berbicara tentang hal tersebut bersama dengan Letkol Siti Fauzia dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut. Nah, kalau berbicara tentang tema kita di pagi menjelang siang hari ini, tentunya pastinya nggak jauh dari kesehatan. Karena kita tahu bahwa obat itu adalah salah satu mungkin langkah atau cara kita mengurangi ataupun juga bisa meredakan yang namanya penyakit. Penyakit, betul. Nah, tapi ada cara-cara ataupun juga tips atau bagaimana yang bisa disampaikan agar kita bisa mendapatkan pastinya minum obat yang baik dan benar sesuai dengan standar operasinya, prosedurnya maksudnya. Atau mungkin juga agar obat itu dapat langsung berfungsi apabila kita konsumsi ya, Iya, Bu ya. betul. Nah, pastinya kita akan bertanya dulu tentang interaksi obat ini. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan interaksi obat itu, khususnya dengan makanan? Silakan. Ya, terima kasih Bang Erjun. Interaksi obat itu sebenarnya kondisi apabila obat diminum bersamaan dengan zat lain. Nah, dan menimbulkan efek dari obat tersebut. Jadi adanya perubahan efek dari obat tersebut. Jadi yang disebut interaksi obat, dia bisa berinteraksi antara obat bertemu dengan obat, obat dengan penyakit, atau obat dengan makanan. Nah, kalau obat dengan obat tentu saja bertemu obat dengan obat apabila obat itu diminum bersamaan dengan obat lain, dia bisa jadi saling merendahkan efikasinya. Jadi maksudnya potensi dari obat itu turun karena obat lain masuk. Nah, pun dengan makanan juga demikian. Apabila obat diminum dengan makanan, potensiasinya menurun. Contoh yang sering kali ya, kita kadang-kadang sudah minum anak kecil misalnya, yang biasa minum milk, susu. Nah, tanpa disadari kalau dia menggunakan obat, nah padahal obat ini berinteraksi dengan susu, sehingga obat tersebut membentuk, istilahnya kalau di kefarmasian membentuk kelat, bongkahan di dalam lambung yang tidak bisa diserap, sehingga tidak efektif lagi. Nah, obat dengan penyakit juga demikian. Apabila kita menderita sakit, misalnya sakit gagal ginjal, nah ini hati-hati menggunakan obat, terutama obat-obat yang pereda rasa nyeri. Nah, itu seringkali memperburuk kondisi ginjal kita. Ataupun kita punya penyakit hipertensi. Nah, hipertensi biasanya dokter memberikan obat anti nyeri itu yang umum digunakan adalah golongan NSAID. Nah, itu juga apabila digunakan
sering kali digunakan oleh pasien-pasien yang sedang mengalami hipertensi, itu juga akan lebih meningkatkan tensinya. Begitu Bang Erjun. Oke. Eh, Kadang-kadang kan pada saat kita mendapatkan obat, kita ada tulisannya dikonsumsi sesudah makan Iya, atau betul. sebelum makan. Betul Nah, sekali. mengapa hal itu dilakukan dan memang apakah fungsinya jadi berbeda setelah makan dan juga sebelum makan? Ya, ada obat yang digunakan sebelum makan dan obat yang digunakan setelah makan atau pada saat makanan itu ada. Nah, intinya kalau saya bercerita dulu yang sebelum makan. Obat yang digunakan sebelum makan yaitu apabila dia ini mempunyai tingkat kelarutan di dalam lambung apabila tidak ada makanan. Sehingga dia akan larut dan mudah diserap oleh saluran cerna. Nah, ini akan menimbulkan efek farmakologisnya. Tetapi obat ada yang membutuhkan ada makanan. Contoh kalau mungkin saya bisa menyontohkan adalah obat anti diabetes yaitu Acarbose. Acarbose itu digunakan pada saat dia justru ada karbohidrat. Dia membutuhkan karbohidrat untuk mempercepat dan meningkatkan kelarutan yang ada di saluran cerna sehingga dengan mudah diserap oleh tubuh. Nah, namun ada obat juga yang digunakan setelah makan. Nah, setelah makan artinya obat ini seringkali menimbulkan efek samping pada saluran cerna sehingga digunakan adanya makanan itu menghindari efek samping tersebut. Efek samping itu bisa berupa adanya rilis yang berlebihan dari HCl. Nah, lambung itu kalau ada makanan kan sebenarnya dia mengeluarkan yang namanya asam lambung. Nah, yang disebut dengan HCl. Nah, untuk obat-obat yang digunakan setelah makan, ini umumnya dia mengakibatkan atau menstimulasi rilis dari asam lambung tersebut. Gitu Bang Erjun. Oke. Dan ini ada pertanyaan juga dari Ayu. Bu, kalau saya mau bertanya tentang saya hobinya minum minuman manis. Nah, saya kadang-kadang minum obat dicampur dengan minuman manis. Apakah itu benar atau tidak? Obat itu tidak boleh dicampur sebenarnya ya. Jadi gini, pendengar JJMers, Bu Ayu, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Boleh tidak sih obat dicampur dengan minuman manis? Nah, intinya obat itu pada saat proses pembuatan obat atau penelitian tentang obat itu hanya dilarutkan dengan kondisi pada cairan lambung. Jadi adanya gula di situ apakah bisa berinteraksi molekul-molekul gula dengan apabila obat ini sudah larut. Nah, ini kita tergantung juga dengan obatnya. Nah, tentu saja untuk obat-obat contoh yang saya sebutkan tadi adalah Acarbose. Di situ ada karbohidrat. Karbohidrat bisa dirubah menjadi gula. Nah, otomatis dengan adanya gula, nah ini juga dia sudah berperan di lambung sebelum diserap oleh tubuh. Padahal yang membutuhkan efek farmakologi dari obat itu adalah ke seluruh tubuh. Begitu Bu Ayu mungkin. Jadi sebaiknya tidak pakai minuman manis ya. Iya betul, tidak pakai minuman gula, tidak pakai soda, tidak minum dengan menggunakan kopi atau teh. Karena kopi mengandung kafein dan teh juga ada kafeinnya dan tanin. Begitu Bang Erjun. Mungkin bisa menjawab dari JJMers Bu Ayu. Baik. Nah, mungkin jadi kalau seumpamanya ada juga mungkin beberapa orang yang tidak bisa menelan obat tanpa menggunakan seperti makanan atau minuman ya. Nah, makanan biasanya ada menggunakan buah seperti pisang dan lain sebagainya. Makanan ada roti dan sebagainya. Nah, apakah itu juga nanti akan berpengaruh terhadap fungsi dari obat itu sendiri atau bagaimana, Dok? Jadi kalau kita dengan makanan, obat dengan makanan ini tergantung dari jenis obatnya dan jenis makanan yang kita makan. Contoh tadi pisang. Pisang itu tinggi kalium. Nah, pisang itu buah yang paling tinggi kalium adalah pisang. Ada beberapa obat yang memang dia tidak bisa bertemu dengan kalium. Nah, contoh adalah obat-obat
untuk anti hipertensi. Itu juga hati-hati penggunaannya apabila ada kalium yang kita makan. Nah, seperti itu. Jadi terus ada makanan lain. Contohnya adalah sayur-sayuran hijau misalnya. Ya. Nah, itu tinggi vitamin K Ya. juga. Nah, bagi mereka yang menggunakan obat pengencer darah Ya. seperti warfarin itu justru nantinya tidak berfungsi vitamin K-nya. Kenapa? Karena dia sudah dihambat di saat di lambung gitu loh, sehingga pada saat diserap juga tidak ada lagi yang dari warfarin itu yang bisa terserap karena dia sudah berproses dengan adanya berinteraksi di lambung. Seperti itu. Ada juga yang karena lemak. Karena lemak ada memang obat yang membutuhkan kelarutan di lemak yang tinggi. Contoh obat anti jamur, gliserfuvin itu kalau anti jamur biasanya digunakan untuk jamur kuku ya. Dan jamur kulit. Kalau diminum bersamaan dengan makanan berlemak, contohnya es krim, itu justru kelarutannya tinggi. Tetapi obat-obat yang larut dengan air, kita makan dengan makanan yang tinggi lemak, malah justru menghambat. Karena padahal dia harusnya larut di air, tetapi di dalam lambung banyaknya lemak, jadi dia tidak bisa larut. Penyerapan bisa jadi tertunda. Jadi kalau penyerapan tertunda, kadang-kadang kita minum obat berpikiran begini, obatnya kurang manjur. Saya minum sudah 1 jam yang lalu, saya tidak merasakan efek. Nah, padahal obatnya adalah obat yang diminum adalah obat yang larut air. Harusnya dia larut, kemudian segera diserap, sehingga segera menimbulkan efek. Nah, seperti itu. Betul. Ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan, sebentar saya lihat lagi. Oh iya, dari Adit, Bu Dokter Bu Dokter Fauzia. Bu Fauzia atau gini, ini mau bertanya, kalau seumpamanya minum obat, kemudian terus minum kopi, apakah baik atau tidak? Ya, terima kasih pendengar J-Jamers Bung Adit ya. Jadi kalau habis minum obat, minum kopi, boleh saja, tapi sebaiknya diselang waktunya, setidaknya 1-2 jam untuk lebih amannya Bung Adit. Karena apa? Jangan sampai saat di lambung tadi itu bercampur gitu ya. Kalau kita mengharapkan karena secara penelitian itu penelitian di laboratorium, in vitro maupun in vivo dan uji klinis itu diharapkan memang betul-betul tidak ada pengaruh makanan. Supaya apa? Supaya kita tahu obat ini kelarutannya sekian. Kemudian onset of action itu artinya begini. Onset of action itu adalah waktu di mana obat tersebut memberikan efek terapi. Nah, itu sekian menit. Nah, ya seperti itu kalau dengan kita mengisi dengan zat lain otomatis ada pengaruhnya. Jadi kalau saran dari saya nih Bang Erjun ya untuk Bung Adit ini kalau mau minum kopi ataupun minum teh sebaiknya ditunda sampai 1-2 jam. Sama halnya dengan sama halnya dengan minuman bersoda. Nah, itu jangan sampai adanya minuman bersoda itu mengeluarkan kalau dari segi farmasi di situ ada hidrogen karbonat biasanya soda yang digunakan. Nah, begitu di lambung dia pecah. Nah, pecah ini bisa jadi pecahannya tadi molekul-molekulnya berikatan dengan molekul yang sudah molekul obat yang sudah terlarut. Begitu Bang Erjun. Baik. Jadi Bang Adit kalau seumpamanya mau ngopi dulu. Boleh 1-2 jam baru minum obat gitu. Nah, kalau minum obat kan ada pagi, siang, malam. Itu memang efeknya sengaja dibuat seperti itu atau memang ini siklusnya juga kalau manusia kan kalau pagi banyak lakukan kegiatan aktivitas, kemudian siang dan malam itu adalah untuk istirahat. Bagaimana Bu Fauzia? Ya, jadi kalau terkait dengan waktu ya berarti ya, waktu minum obat ada frekuensi. Saya membedakan waktu minum obat itu apakah diminum baiknya pagi atau malam hari atau sebelum makan atau setelah makan. Tetapi kalau frekuensi bisa 1 hari
sehari sekali, sehari 2 kali, atau sehari 3 kali. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan yang waktu dulu, Bang Erjun. Kalau waktu, saya tadi sudah menyampaikan sedikit sebelumnya bahwa untuk terkait dengan waktu, apakah diminum setelah atau sebelum makan, sudah saya sampaikan. Nah, sekarang pagi atau malam. Nah, ada obat-obat tertentu, contohnya obat anti kolesterol. Itu harus diminum pada saat malam menjelang tidur. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pada saat kita tidur nanti tidak ada intake makanan yang masuk. Sehingga obat tadi bisa maksimal efeknya, diserap tanpa ada pengganggu di dalam lambung. Jadi penyerapannya maksimal sehingga menimbulkan efek yang optimal, efek farmakologisnya. Obat-obat yang diminum di pagi hari, ini terkait dengan apakah waktu kita terjaganya memang di pagi hari, ada pekerjaan tadi yang seperti disampaikan Bang Erjun. Nah, obat-obat anti hipertensi umumnya diminum di pagi hari. Kenapa? Karena pada saat pagi hari sampai di siang hari tingkat stressingnya itu cukup tinggi sehingga mampu menurunkan tensi darah kita. Nah, terkait dengan frekuensi minum obat, apakah sehari sekali, 2 kali, ini tergantung dari, kalau kami di farmasi itu ada waktu paruh obat. Jadi waktu paruh obat itu adalah waktu di mana obat yang sudah masuk ke dalam tubuh, konsentrasi di dalam tubuh itu tinggal separuhnya. Nah, tinggal separuh itulah mulailah diberikan dosis berikutnya. Jadi ada yang waktu paruhnya lewat dari 12 jam, sehingga tidak perlu kita berikan obat itu sehari 2 kali. Kalau sudah lewat, apalagi ada yang 17 jam, cukup sehari sekali. Tetapi kalau obat itu cuma waktu paruhnya 3 jam, 4 jam, biasanya dokter memberikan frekuensi 3 kali 1. Karena apa? Setelah 3 atau 4 jam, dia sudah di titik separuhnya dari konsentrasi di darah ya. Ini saya berbicara tentang farmakokinetik, konsentrasi obat dalam darah tinggal separuhnya. Disitulah mulai dosis berikutnya. Begitu Bang Erjun mungkin. Mungkin agak ini ke arah farmasi ya jadinya. Ya kebetulan Letko Fauzia itu adalah salah satu yang ahli di bidangnya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Nah, Bu Fauziah, ini ada pertanyaan lagi dari Bang Ragil. Izin bertanya, Bu, apa benar kalau minum obat itu bisa merusak ginjal? Lah, wong saya ini setiap hari harus minum rutin obat sehari 3 kali. Mohon pencerahannya agar tetap sehat, aman untuk ginjal. Bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih JJ-Mers Bang Ragil. Untuk obat itu kita berbicara obat, ada obat yang tadi sedikit saya sampaikan, larut air dan larut lemak. Obat-obat yang larut lemak ini diekskresikan atau dibuang melalui hepar, melalui hati. Nah, kalau melalui hati, nanti dibuangnya lewat feses atau tinja. Tetapi sebagian besar obat memang larut air, karena tubuh manusia kan 60%, apalagi usia dewasa itu 60% isinya adalah air. Nanti semakin lanjut kita semakin rendah kadar airnya. Nah, kalau obat itu larut air, pembuangannya memang disaring di ginjal. Nah, bagaimana dengan yang memang rutin minum obat? Jadi usahakan obat itu diminum dengan waktu tadi, frekuensi yang sama. Misal kalau kita minum aturannya sehari 3 kali, diusahakan jaraknya ya 24 jam dibagi 3. Kemudian seringlah minum air putih, air mineral, air putih itu supaya apa? Ginjal kita, kalau yang namanya ginjal ini kan fungsinya sebagai filter, sebagai penyaring. Nah, obat adalah sampah-sampah yang harus disaring. Kalau kita terlalu banyak menimbun sampah di saringan, otomatis bayangan kita sampah saringan nanti lama-lama
buntu atau tidak bisa berfungsi. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut ke arah gagal ginjal. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi justru karena banyak sampah ada yang bagian yang bocor. Nah, seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi artinya kalau kita rutin minum obat, usahakan juga banyak minum air putih supaya paling tidak masih ada sampah-sampah tersebut yang kecil-kecil bisa terbawa oleh air putih. Gitu Bang Baik, Erjun. baik. Bang Ragil silakan saja untuk terus mengkonsumsinya. Iya, sesuai dengan Namun, anjuran dokter iya, ya. namun harus diselingi juga dengan banyak minum Air air putih. putih. Oke, Bang Ragil, mudah-mudahan tetap sehat ya. Sehat selalu Bang Bang Ragil. Ragil, oke. Nah, JJMR 107,7 FM masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan ataupun juga bincang-bincang kita bersama dengan narasumber kita di sini, tentunya bersama dengan Letkol Laut Kesehatan Fauzia. Jadi kita akan beri sejenak, jangan kemana-mana. Tetap di 107,7 FM yang lagi bersama dengan kami tentunya di YouTube di JJM Radio. Jangan lupa kasih like dan komennya. Tetap di 107,7 FM.